Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum bima yutiquna faqalu lasna kahayatikum ya Rasulullah wa qad ghufirta ma taqaddamta wa ma ta'akharta faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana atqakum wa a'lamukum billahi, rawahul Bukhari. Hadirin jamaah salat zuhur, calon-calon penghuni surga semuanya, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di tahun baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dan tambahkan keberkahan bagi kita semua, dan Allah berikan kepada kita panjang umur sehingga kita bisa menunaikan, melaksanakan semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum bima yutiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan para sahabat dengan perintah yang sanggup dijalankan oleh para sahabat. Prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama itu adalah menyajikan gambaran bahwa agama ini mudah, agama ini tidak rumit. Yang membuat rumit itu adalah keinginan-keinginan manusia. Kalau kita perhatikan kehidupan yang kita jalani ini sebenarnya gampang, karena orang itu hidup dia cuma ingin bisa makan, dia ingin bisa istirahat dengan tenang, dan dia bisa menyalurkan bakat, potensi dan kemampuannya. Itu sebenarnya kehidupan kita itu sederhana di mata Allah, tapi justru di mata kita menjadi tidak sederhana, menjadi rumit karena banyak keinginan. Ketika melihat teman kita bisa beli mobil wuling, maka kita pengen beli mobil yang lebih mahal dari wuling. Ketika teman kita punya rumah yang lebih besar dan mewah, kita ingin punya rumah yang bisa mengalahkan rumah teman kita. Ketika teman kita punya pangkat dan kedudukan, maka kita ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi nafsu itulah yang membuat kehidupan menjadi rumit. Nafsu itu yang membuat kita melihat hidup itu menjadi susah. Padahal di mata Allah gampang-gampang saja hidup itu. Nah, demikian pula dalam beragama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyajikan agama itu mudah sebenarnya. Islam itu gampang. Inti dari Islam itu cuma dua: taati perintah, jauhi maksiat. Udah, itu aja. Kita yang membuat sulit. Islam itu dibikin macam-macam. Kita harus berafiliasi dengan kelompok A, dengan kelompok B, dengan pengajian A, pengajian B. Lalu kemudian dibuat identifikasi macam-macam, sehingga pada akhirnya yang macam-macam ini yang membuat kita sulit melihat agama. Padahal beragama itu sederhana. Taati perintah. Apa yang Allah suruh? Allah suruh kita sholat, ya sholat. Allah suruh kita puasa, ya puasa. Allah suruh kita sedekah, ya kita sedekah. Allah suruh kita berbuat baik kepada sesama muslim, ya kita berbuat baik kepada sesama muslim. Apa yang Allah larang? Allah larang kita mencuri hak orang lain. Allah larang kita menzolimi orang lain. Allah larang kita berzina. Allah larang kita berbuat kasar kepada orang tua. Ya jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi agama itu cuma isinya dua, perintah dan larangan. Lakukan apa yang diperintahkan, jauhkan apa yang dilarang. Ya, diperintahkan untuk menghormati masjid, ya hormati masjid. Jadi jangan masjid dijadikan sebagai tempat kongko-kongko, kumpul-kumpul, apalagi ketika orang sholat dia teriak-teriak di samping masjid. Itu kan teriak-teriak di samping masjid mengganggu orang yang beribadah. Ya muliakan masjid, karena itu yang diperintahkan. Justru yang membuat rumit itu cara berpikir manusia. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan, Nabi itu tidak pernah memerintahkan sahabat dengan perintah yang sulit-sulit, nggak pernah.
Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan ketika ada orang Arab Badui, orang Arab kampung, baru menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, dia belum ngerti aturan-aturan beragama. Dia belum ngerti bahwa masjid harus dimuliakan, harus dihormati. Tiba-tiba dia pengen kencing dan dia kencing di pojok masjid. Para sahabat kaget ketika melihat orang Arab kampung itu kencing di pojok masjid, dan ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Lalu orang-orang ingin memukuli orang Arab itu, tapi Rasulullah mencegah mereka. Kata Rasulullah, biarin dia kencing, selesaikan dulu kencingnya. Baru setelah dia selesai kencing, Rasulullah perintahkan seorang sahabat ambil air seember, disiramilah bekas kencing itu supaya tidak ada najis. Lalu kemudian Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, ambillah gampangnya, jangan kalian persulit. Kenapa Rasulullah diamkan orang Arab Badui itu kencing? Karena Rasul tahu orang ini belum ngerti ilmu agama, belum paham ilmu agama. Rasul tahu kalau andaikan misalnya dilakukan tindakan keras kepada orang bodoh, maka orang bodoh itu akan memviralkan tindakan keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ini munculnya media sosial membuat kita ini sibuk memperdebatkan tindakan orang bodoh. Dan kita juga mendapati satu fenomena di mana orang bodoh itu mendukung seseorang bukan karena dia benar, karena dia terkenal, karena dia fanatik. Jadi orang bodoh itu hanya mau membela orang yang dia cintai, bukan orang yang menurut dia benar. Dan sekarang orang yang pintar itu memperdebatkan tindakan-tindakan orang bodoh. Kita memperdebatkan orang yang nyawer qori'ah yang sedang membaca Quran. Kita tahu itu tindakan orang bodoh. Ya, tindakan itu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang yang membaca Quran itu harus dihormati, dan dihormati itu bukan cara dengan menyawer. Bukan mempersamakan orang yang membaca Quran itu seperti penyanyi dangdut yang bisa disawer. Dia harus dimuliakan. Karena orang membaca Quran itu tujuannya bukan untuk nyari duit. Kalau ada orang yang mau ngasih uang, lakukan dengan cara yang beradab, dengan amplop atau dengan transfer. Itu lebih menghormati dibandingkan menyawer seperti itu. Tapi ini kemudian menjadi perdebatan di media sosial. Dan orang-orang alim itu memperdebatkan tindakan orang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Arab Badui kencing tadi, kata Rasulullah, kalau dia ditarik pada saat dia kencing, maka najisnya akan bertebaran di mana-mana. Artinya tindakan orang bodoh itu kalau ditanggapi, maka efeknya itu akan kemana-mana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada para sahabat dengan perintah yang mudah untuk dilakukan. Sampai-sampai para sahabat menganggap kalau cuma sekedar ini yang dilakukan, maka bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas spiritual kita? Sehingga para sahabat kemudian merespon, lasna kahayatikum ya Rasulullah. Kami ini ya Rasul tidak seperti Anda. Wa qad ghufirta ma taqaddamta wa ma ta'akharta. Engkau sudah diampuni, diberikan ampunan, diberikan jaminan ampunan oleh Allah untuk dosa sebelum yang sesudah yang kamu lakukan, dan dosa yang belum kamu lakukan engkau sudah diampuni. Satu-satunya manusia yang diberikan jaminan ampunan oleh Allah secara paripurna ya cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dosa sebelum dan sesudahnya diampuni, sedangkan kita belum tentu diampuni. Karena itu haram hukumnya mendoakan Rasulullah supaya mendapatkan ampunan. Orang yang mendoakan supaya Nabi dapat ampunan, maka kafir dia. Karena di dalam Quran di surat Al-Fat ayat kedua Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallahu min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni semua dosa yang engkau lakukan sebelum dan sesudahnya, artinya nol. Sehingga tidak pantas seorang muslim mendoakan Nabi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena doa itu berarti dianggap melecehkan Al-Quran. Kalau kita didoakan seperti itu karena memang kita tidak mendapat jaminan bahwa dosa kita yang akan datang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para sahabat sadar bahwa mereka tidak seperti Nabi, sehingga mereka kemudian menambah amal yang terlihat memberatkan mereka. Seperti para sahabat itu, ada yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan ba'da maghrib dengan berpuasa, tidak makan dan minum lagi. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal wisal, jangan kalian menyambung puasa. Setelah maghrib batal, jangan puasa lagi, kata Nabi. Tapi para sahabat ada yang mengatakan, innaka tasilu ya Rasulullah, tapi engkau sendiri menyambung puasa ya Rasul. Nah, inilah diantara kekhususan hukum bagi Nabi. Ada aturan hukum yang memang berlaku khusus buat Nabi dan tidak berlaku buat umatnya, yaitu berpuasa dengan cara menyambung. Maka Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, mithli laisa kahayatikum, badan saya ini beda dengan badan kamu. Kualitas badan saya berbeda dengan kualitas badan kamu. Innama at'amani rabbi wa saqani. Kalau aku ini makan dan minum langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih makan langsung oleh Allah, dikasih minum langsung oleh Allah, sesuatu yang tidak mungkin dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ada sahabat yang mengatakan, kami justru memberatkan diri kami dengan amal karena kami tidak seperti Anda ya Rasul. Lalu kemudian Rasul mengatakan, kata beliau, ana atqakum wa a'lamukum billah, aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang lebih ngerti maunya Allah dibandingkan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, di situ Nabi menunjukkan bahwa Nabi ingin menyelamatkan umatnya dengan amalan-amalan yang mudah dilakukan. Di dalam penjelasan lain, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa dengan adanya ucapan Nabi itu, orang boleh mengaku sebagai orang alim, tapi nggak boleh ngaku sebagai orang soleh. Mengaku alim boleh karena kealiman itu terukur. Semua orang bisa mengukur tingkat dan kualitas kealiman seseorang. Kita boleh ngaku sebagai ahli tafsir, kita boleh ngaku sebagai ahli fikih, kita boleh ngaku sebagai ahli hadis, kita boleh ngaku sebagai ahli bahasa. Kenapa? Karena notaris ngaku bahwa dia notaris. Bahkan sampai dibikin plang di depan rumahnya, notaris, pejabat pembuat akta tanah. Itu keahlian. Ilmu itu boleh dia mengakui, membuat pengakuan bahwa saya adalah seorang notaris. Seorang pengacara adalah ahli hukum, dia boleh tulis di depan rumahnya, pengacara berizin, ya kan, bisa praktek pidana dan perdata serta tata usaha negara. Kenapa? Karena memang itu keahlian. Seorang arsitek, seorang insinyur, dia boleh ngaku, saya seorang arsitek, tulis di situ menerima jasa arsitektur. Seorang bidan, seorang dokter gigi, dia mengakui atau mendeklarasikan pengakuan kealimannya kepada orang banyak supaya orang nggak salah. Maka ahli agama juga dia harus ngaku sebagai ahli agama. Ustadz itu dia harus sebut, saya ustadz ahli fikih, saya ustadz ahli hadis, saya ustadz ahli tafsir, saya ustadz ahli bahasa Arab. Jangan dia nggak ngaku sebagai ahli. Kenapa? Karena nanti dianggap ustadz MSI, master segala ilmu. Sehingga akhirnya orang banyak politik ke ustadz, padahal ustadznya nggak pernah belajar politik. Ustadz, mau 2024 nih, kira-kira capres yang bagus siapa menurut syariat Islam? Akhirnya dia ngawur ngomong kemana-mana karena dia nggak punya pengetahuan tentang itu. Nah, jadi boleh orang mengaku bahwa dia alim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, ana a'lamukum billah, tentang apa maunya Allah aku lebih tahu di antara kalian. Aku yang paling ngerti, kata Nabi. Karena menunjukkan ilmu dan iman. Nabi Yusuf alaihi salam pernah minta supaya dia dikasih jabatan sebagai menteri keuangan. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan dalam surat Yusuf. Sampai beliau mengatakan, inni alaikum hafidhun amin. Aku ini orang yang terpercaya, kata Nabi Yusuf. Dan pinter saya mengelola keuangan. Karena dia tahu bagaimana caranya menata keuangan, beliau mengatakan seperti itu. Saya ini adalah orang yang ngerti dan bisa dipercaya.
Jadi dalam konteks keilmuan orang boleh ngaku sebagai orang alim. Tapi dalam konteks kesolehan orang nggak boleh ngaku sebagai orang soleh. Kenapa? Karena kesolehan itu sesuatu yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu level kesolehan setiap orang. Sehingga seorang imam seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Saya cinta orang-orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i khatam Quran 3 hari 60 kali. Masih ngaku bukan orang soleh. Kenapa? Karena memang kesolehan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dimintakan pengakuan. Kesolehan itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada hamba-hambanya dan tidak untuk dipublikasikan. Dan kesolehan itu tidak diukur dari cara berpakaian. Pakai gomis misalnya, ini diikat udeng-udeng, ya kan? Tapi begitu dikasih uang korupsi terima, ya kan? Pakai peci misalnya kan, jenggotnya lebat gitu. Tapi kalau misalnya dapat uang dari bos judi terima juga. Enggak kayak gitu. Kesolehan itu enggak dilihat dari cara berpakaian. Kesolehan itu adanya di dalam hati manusia. Nah, sedangkan ketika kita melaksanakan sholat ini, maka kita sama-sama meyakini bahwa semua dari kita adalah orang soleh. Ya, kesolehan tidak boleh ditampakkan, tapi dalam satu kasus dan waktu tertentu orang harus menampakkan kesolehan. Kapan kesolehan itu ditampakkan? Ketika maksiat merajalela, orang terang-terangan berani berbuat maksiat, maka di situ orang harus menunjukkan kesolehan supaya orang awam yakin masih ada orang soleh. Ya, kalau ada orang sampai berbuat zina di masjid, sekarang kan ada. Kalau kita baca di Google, baca di internet, kemarin di Garut tertangkap orang berbuat zina di toilet masjid. Kan sampai kayak begitu. Setahun yang lalu Detikcom mengangkat satu berita orang berzina secara terang-terangan jam 2:30 siang di halte di Keramat di Senen. Terang-terangan dia melakukan hubungan suami istri. Nauzubillah. Udah terang-terangan itu, coba cek aja, lihat aja di Detikcom. Ya kan, ketangkap melakukan perbuatan mesum di Jalan Keramat jam 2:30. Disebut di situ. Dan saya cross check tanya orang sana, betul memang pernah kemarin Pak, ada kejadian sampai diamankan oleh polisi. Ini artinya orang berbuat maksiat udah terang-terangan. Maka seorang ulama besar Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum maksiatahu. Umumkan ketaatan kalian karena para pelaku maksiat sudah berani terang-terangan memperlihatkan maksiatnya di hadapan kalian. Jadi ketika orang udah rame berani menunjukkan kemaksiatan, maka disitulah orang harus menunjukkan kesolehannya, orang harus memperlihatkan ketaatannya. Nah, demikianlah sedikit pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.